Tes. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam. Halo semuanya, saya Arifin Budi Kusuma dengan NIM H1H0204040. Dengan di video ini saya akan mempresentasikan tugas CPMK 3 yaitu mengerjakan paket yang sudah dibagikan, dan kebetulan NIM saya belakangnya 0, jadi saya mendapatkan paket 1 yaitu sistem informasi perpustakaan mini. Di video presentasi ini nantinya akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penjelasan struktur kode MVC, dan tentunya demonstrasi yang kedua, demonstrasi fiturnya gitu. Mungkin langsung saja saya akan buka file VS Code-nya. Yang pertama kita masuk ke aplikasi dulu sih. Terus kita lanjut ke controller dan PHP, autentifikasi PHP. Oke, aplikasi ini tuh dibangun menggunakan framework kode Igniter 3 ya, sesuai yang disuruh lah, dengan menerapkan pola arsitektur MVC tentunya. Langsung aja lah ya, kita ke potongan kode pentingnya. Terus di sini langsung aja. Nah ini pertama itu di sisi controller gitu. Untuk fitur wajib autentifikasi saya gunain out PHP ini. Nah di sini itu saya tidak menyimpan password dalam bentuk teks biasa gitu, melainkan menggunakan fungsi ini, password verify dari PHP bawaan sih ya. Ini nantinya untuk memvalidasi hash password gitulah yang ada di database. Ini nanti mastiin keamanan akses ke dalam sistem itulah. Oke, mungkin autentifikasi sekilas gitu aja. Langsung ke peminjaman ini. Oke, kita lanjut ke peminjaman. Nah, masih di controller juga sih ya. Pada modul ini saya mengimplementasikan gitu fitur wajib validasi form, gunain library bawaan CI kode Igniter 3 ini. Nah, pada baris kode ini baris kode ini tuh mastiin bahwa ID dan ID buku lah. ID buku dan ID anggota itu wajib diisi lah gitu sebelum transaksi diproses. Validasi form, terus set rules ini. Lihat dua ini. Terus mungkin bisa lanjut ke sisi model. Ini. Nah di model terus lanjut ke peminjaman model PHP ya. Karena seingat saya yang kedua model sih ya yang pentingnya gitu. Terus di sini ini ya ada get all peminjaman gitu. Sebelumnya itu di modul lah anggapannya ya. Di modul peminjaman model ini saya memenuhi fitur wajib, yaitu relasi antar tabel dengan gunain fitur join gitu. Nah di kode ini tuh gabungin tabel peminjaman sama peminjaman buku dan anggota lah, gitu. Jadi sehingga aplikasi nantinya bisa nampilin nama anggota dan judul buku secara langsung gitu, bukan sekedar menampilkan angka ID.
Oh iya, ini create peminjaman, khususnya pada bagian this db transstart dan this db set. Nah, model ini juga nanganin fitur khusus paket satu lah, yaitu manipulasi stok otomatis. Pada baris kode ini itu saya gunain database transaction transstart itu nih, agar prosesnya aman itu. Setelah data peminjaman dimasukkan, nantinya insert gitu, sistem akan otomatis gitulah mengeksekusi query pengurangan stok -1. Mana stok -1? Kelewat kayak itu. Nah, ini pada tabel buku lah. Ya logikanya ya sama sih di penambahan stok gitu. Juga berlaku nantinya saat buku dikembalikan. Model udah sih lah ya harusnya. Lanjut ke view. Klik nggak ya? Klik view, terus di bagian peminjaman ya sih, terus index. Oh my gosh. Oke, ya inilah ya, di view ya terakhir ini mungkin seluruh tampilan aplikasi itu gunain framework CSS Bootstrap 5 lah ya, sesuai ketentuan ya, buat rapi dan responsif gitu. Di file index ini data transaksi yang telah digabung lewat join tadi itu di parsing dari controller dan ditampilin lah secara berulang auto looping ke dalam elemen HTML gitu ya, gunain blok kode for each ini, for each peminjaman ASP. Views kayaknya terakhir views nggak sih ya, apa aku ada yang kelewat ya? Ada yang kelewat nggak sih? Bentar. Oh iya, relasi. Kayaknya tadi aku udah jelasin relasi belum ya? Mungkin ini ya, relasi di ini aja. Oke, sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu ada relasi antar tabel. Struktur database aplikasi ini ya dirancang secara rasional sih. Nah, terdapat dua tabel master lah, yaitu buku dan peminjaman. Bukan peminjaman, anggota nggak sih? Ya, buku dan anggota sih lah ya harusnya. Terus lalu ada satu tabel transaksi, yaitu tabel peminjaman itu ya kan. Ini tabel transaksi ya, terus relasi ya. Nah, di dalam tabel peminjaman inilah relasi dibentuk ya, sesuai yang saya tulis nih. Tabel ini tuh nyimpen ID buku itu dan ID anggota yang berfungsi sebagai foreign key lah. Nah, foreign key ini saya set gunain aturan cascade, sehingga jika data buku atau anggota nantinya dihapus gitu, data transaksi yang terkait juga akan otomatis nyesuaiin lah agar tidak terjadi error pada database. Terus untuk mengimplementasikan gitu struktur relasi tersebut, sorot di ini sih model. Kayaknya tadi udah nggak sih aku jelasin. Terus pinjamin ini. Nah, ini pada get all ini ya,
saya menuliskan di dalam file ini peminjaman, terus di get all ini. Nah, di sini itu ada fitur active record dari code igniter, yaitu this db join ini ya. Nah, pada baris pertama ini itu kode nanti akan nyocokin ID yang ada di tabel buku dengan kolom ID buku itu yang ada di tabel peminjaman tentunya kan. Terus pada baris ini kedua yang di kode nyocokin ID di tabel anggota dengan ID anggota di tabel peminjaman gitu ya. Berkat sintaks relasi inilah ya, aplikasi dapat menarik data judul buku dan nama anggota gitu secara utuh dari database. Nah, kemudian nanti menampilkan di halaman riwayat transaksi peminjaman gitulah ya, alih-alih hanya nampilin deretan angka ID yang mungkin nanti bikin bingung gitulah. Kayaknya sih yang penjelasan udah sih ya, udah 4 sih seingat saya. Langsung saja klik nggak ya? Oke. Oh iya, ini saya belum keluar. Buat passwordnya admin, terus admin 123, masuk enter. Oke. Oh iya, dijelasin nggak ya waktu bentar-bentar keluar lagi kayaknya deh. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya. Ini adalah tampilan halaman login ya. Nah, halaman dalam sistem ini itu dilindungi oleh session gitu ya. Jadi pengguna yang belum login itu nantinya itu ya nggak bisa masuk. Saya akan login jadi admin. Kayaknya sama aja ya. Oke. Enter. Nah, setelah berhasil login gitu kan, kita masuk nih pada fitur wajib, yaitu kan dashboard. Nah, ini. Nah, halaman ini tuh nampilin ringkasan data yang ditarik dari database, yaitu ini total koleksi buku, total anggota yang aktif atau terdaftar itu, dan transaksi buku. Ini saya udah nyoba tadi sih ya, jadinya ada satu gini. Oke, lanjut menu nih, kelola buku. Nah, fitur wajib di sini seingat saya itu apa? Oh ya, CRUD. Sudah berjalan dengan baik ya. Kita bisa nambahin nih. Bentar. Saya jelasin dulu mungkin lah. Kita bisa nambahin, ngubah, dan menghapus data buku nih. Nah, di halaman ini juga terdapat ini fitur pencarian. Saya semisalnya ngetikin itulah sistem deh, enter. Nah, ini muncul, berarti work ya. Notif sesuai. Oh iya, ini saya coba nambahin judul buku. Bebas sih lah ya, Harry Potter itu. Aku lupa nama Harry Potter perannya siapa. Judul buku Jackmania gitu ya. Nama pengarang Jokoko. Penerbit Solo Squad. Tahun terbit 2019 deh. Jumlah stok 4 atau 4 lah. Simpan buku. Oke, di sini sudah masuk ya. Saya bisa mengeditnya. Semisal jadi 5 gitu lah ya. Perbarui data. Masuk. Saya pun bisa ngehapus juga. Hapus nih ya. Oke. Terhapus.
Lanjut untuk ke kelola anggota gitu. Nah ya sama ya kayak tadi, cuma ini versi anggota gitu lah. Ini saya juga bisa nambahin semisal nomor anggota. Ini aja lah ya, ini saya semisal gitu. Lengkap Budi. Teknik komputer deh. Nomor WhatsApp 1234789 bla bla bla. Simpan anggota. Oke, masuk ya. Kayak tadi coba lagi edit, mungkin teknik elektro gitu. Kelamaan kayak kalau gini videonya, gak apa. Oke, masuk. Saya coba nyari nih ya. Saya coba nyari Budi deh. Budi, enter. Ada 2 kan, karena ada 2 Budi memang. Saya juga bisa menghapus nih. Oke, anggota sukses terhapus. Oke, kita lanjut langsung ke ini ya, transaksi peminjaman. Nah, ini saya tadi sudah nyoba sih ya. Ini kayaknya bagian penting atau bagian inti gitulah dari paket ini itu ya, ini ya, transaksi peminjaman sih. Nah, di tabel ini tuh nampilin data gabungan join gitu ya, yang rapi serta status transaksinya gitu. Mari kita uji lah ya fitur stok otomatisnya. Nah, kita ya coba ini pemrograman web. Ya, tersedia 4 nih ya. Anggota Budi Santoso lagi. Ini validasi dan simpan. Oke, yang ini dipinjam ya, Budi Santoso. Nah, kan tadi berapa? 4 kan? Kita coba cek nih, jadi 3, jadi berkurang kan tadi yang 4 gitu. Berhasil dong. Oke. Nah, terus saya coba ini ya, kembaliin gitu. Ting, selesai. Tanggal kembali. Ya, ini sesuai data real sekarang ya. Saya buatnya. Nah, di sini jadi 4 lagi kan. Berarti sistem berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Sepertinya sekian sih ya dari saya. Sebagai penutup itu, seluruh source code aplikasi ini termasuk file database SQL-nya saya telah kelola gunain Git, dan saya udah unggah di repository GitHub dengan visibilitas private tentunya sesuai arahan dari Pak Irham. Mungkin sekian sih ya dari saya. Bila ada kata atau kalimat saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Demikian dari presentasi tugas CPMK 3 ini. Saya Arifin Budi Kusuma pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.